Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah aku masih bisa share kegiatan aku dan setelah sekian lama nggak upload video YouTube karena mengumpulkan niat buat ngeditnya itu lumayan berat ya. Jadi aku mau sedikit merapihkan bagian dapur aku. Nah, di sini kebetulan juga udah bolong-bolong karpetnya, sudah harus diganti gitu. Sambil ganti suasana aja gitu ya. Sekalian aku mau ganti stiker kompor aku, stiker meja kompor aku. Nah, di sini aku mau beresin dulu barang-barang yang ada di dapur aku keluar-luarin, maksudnya aku simpen ke ruangan lain gitu ya. Di sini juga aku lap-lap dulu kompornya karena biar sekalian gitu ya. Nah, di sini aku juga dibantuin sama suami aku karena emang biar cepet aja selesainya gitu ya. Kalau sama laki-laki kan lebih cepat. Nah, terus juga aku ngerjain ini itu mulainya sekitar jam 11 malam teman-teman, karena emang nunggu anak aku tidur gitu. Tadi anak aku tidur itu sekitar jam 9. Terus kita ngobrol dulu, aku sama suami aku ngobrol dulu dan lain-lain. Nah, kita mulailah jam 11 malam. Nah, di sini aku bersihin dulu. Ini tuh banyak banget ya kotoran. Ini tuh kayak minyak gitu loh. Nah, di sini aku klopek-klopekin dulu stikernya. Wah, dikelopekin gini. Nah, ini tuh gampang banget ya kalau ngelopekinnya mah. Tapi pas masangnya itu luar biasa banget ya. Itu tuh butuh ketelitian gitu ya. Nah, di sini juga ada kayak minyak-minyak gitu. Minyak-minyaknya tuh jadi masuk gitu ke dalam stikernya dan menggumpal gitu. Kayaknya minyak yang sisa-sisa ngegoreng itu atau sisa-sisa masak itu masuk ke lubang-lubang kecil gitu ya teman-teman. Nah, di sini aku mau ganti aja pakai stiker warna kayu ya, kayu coklat gini. Di sini buat stiker yang abu-abunya nggak aku kelopekin karena itu masih rata gitu ya. Jadi kalau misalnya ditimpa sama yang baru pun nggak jadi masalah gitu ya. Beda sama yang bawahnya, kalau ditimpa lagi tuh bakal ada bekas, bakal ada garisnya gitu. Nah, di sini aku langsung pasangin aja. Ini tuh butuh ketelitian ya teman-teman, karena kalau misalnya nggak teliti kita salah pasang, maksudnya kalau misalnya dibuka lagi gitu bakalan takutnya nggak rekat lagi gitu. Jadi kalau bisa itu sekali tempel langsung jadi. Nah, dan itu butuh ketelitian dan konsentrasi. Nah, alhamdulillah udah selesai. Walaupun sebetulnya kenyataannya mah panjang sekali ya prosesnya. Tapi kalau di video itu singkat banget ya, kayak yang gampang gitu. Alhamdulillah, jadi aku tuh punya meja oven baru dan itu tuh nggak beli ya teman-teman. Jadi ceritanya aku tuh butuh meja oven buat naruh oven. Pas aku lihat-lihat di online shop, itu ternyata ukurannya tuh nggak ada yang cocok sama dapur aku. Jadi gede-gede semua gitu. Nah, setelah aku bilang ke suami aku, ya udah kata suami aku, ya udah aku bikin aja katanya. Jadi suami aku yang bikin mejanya. Meja asal jadi aja gitu. Mudah-mudahan awet. Suami aku beli bahan-bahannya, terus dia kerjain sendiri selama 2,5 jam gitu. Nah, ini enggak disuguh atau enggak dihamplas karena emang ngerjainnya bener-bener sendiri dan terbatas alat-alat
pertukangan gitu ya. Jadi aku akalin aja pakai stiker gini. Jadi biar rapi gitu, biar permukaannya itu rata. Nah, aku tempelin aja biar warnanya senada. Jadi aku pakai yang stiker yang ini. Ini tuh masih sisa banyak banget ya. Mudah-mudahan cukup buat nyetikerin semuanya. Ini tuh aku beli stiker yang 10 meter kali 45 cm. Jadi lumayan panjang, lumayan banyak. Alhamdulillah udah jadi setelah proses yang panjang. Lanjut aku mau nempelin stiker yang ada di lemari kaca aku. Jadi ini tuh aku mau tempelinnya di alasnya aja, di mejanya aja. Jadi nggak semuanya ya, karena keterbatasan stiker juga. Ini tuh tinggal sisa segini lagi, dan alhamdulillahnya tuh cukup. Nah, setelah dipotong, aku rapihin aja semuanya. Ini tuh lumayan capek ya teman-teman, ternyata ngedekor-dekor gini tuh Masya Allah sekali. Nih barang-barang juga udah mulai aku keluar-luarin, dan ini mau aku pindah-pindahin ke ruang tengah semuanya karena aku mau masang karpetnya. Aku mau masang karpetnya itu, jadi karpet yang lama itu nggak akan dicabut ya, nggak akan diambil gitu. Jadi aku timpa aja sama karpet yang baru. Masya Allah banget ya, ini tuh kayaknya udah setengah 1 malam dan kita masih kotrek-kotrek di dapur. Mudah-mudahan gak ngeganggu tetangga ya. Soalnya aku juga di sini hati-hati banget, jadi biar nggak berisik gitu. Oke, next di sini aku mau masang karpetnya sama suami aku. Jadi nanti suami aku ngangkat lemarinya sedikit, terus aku bagian masukin karpetnya, biar nanti kaki-kaki lemarinya ada di atas karpet baru. Ini juga karpetnya karpet biasa aja ya teman-teman. Jadi aku beli 5 meter. Aku beli di Lazada. Kalau nggak salah 5 meter itu 44.000 sekian. Setelah dipotong voucher sama gratis ongkir. Jadi lumayan banget. Aku pesen 5 meter itu ternyata nyisa sedikit ya teman-teman. Kalau aku lihat lagi videonya, ini tuh kayak yang gampang banget ya teman-teman. Padahal ini tuh butuh kerjasama, butuh fokus, dan butuh teliti gitu ya. Kalau lihat di video tuh berasa sat-set jadi gitu ya. Padahal prosesnya itu lumayan panjang gitu dan melelahkan. Apalagi ini tengah malam ya teman-teman. Mungkin udah sekitar jam 1 dan aku udah mulai ngantuk berat gitu. Suami aku juga udah kecapean, tapi ya karena udah tanggung, jadi ya kita harus membereskan atau mengakhiri apa yang kita mulai. Masya Allah ya. Jadi kalau menurut aku suasana dapur itu akan sangat mempengaruhi mood kita sebagai orang yang beraktivitas di dalamnya gitu. Kayak misalnya kita masak tapi dalam keadaan dapur yang tidak rapi, kotor, yang berantakan, itu bakalan mempengaruhi mood kita. Jadi males-malesan buat ke dapurnya aja kita udah males gitu, apalagi masak di dalamnya gitu. Jadi walaupun tidak mewah dan tidak estetik mungkin ya, asal rapih dan bersih itu menurut aku udah cukup.
wajar dan manusiawi banget sih kalau menurut aku. Misalnya seseorang pengen dapurnya bagus, segala ada, terlihat mewah, estetik gitu. Itu tuh wajar banget. Tapi kita juga harus realistis, harus ngukur diri, ngukur budget juga gitu. Jangan memaksakan kalau misalnya emang belum ada budget atau budgetnya masih sedikit. Jangan memaksakan untuk ngerenov dapur kita supaya lebih bagus lagi dengan cara minjem atau gimana gitu ya. Yang penting dapur kita itu nyaman, rapi. Kalau misalnya belum mewah, belum estetik, itu nggak apa-apa menurut aku. Yang penting kita aktivitas di dalamnya itu merasa nyaman gitu. Nah, kalau misalnya udah ada budget, walaupun sedikit, misalnya kita boleh nih mau memperbaiki ini dulu atau itu dulu, itu tuh boleh banget. Kita juga nggak harus beli barang-barang mewah yang kayak orang lain. Misalnya kita bisa beli versi yang lebih terjangkau gitu. Jadi jangan memaksakan, apalagi kita harus misalnya uangnya minjem dan lain sebagainya. Itu tuh nggak rekomen banget ya teman-teman kalau berpikirnya seperti itu menurut aku. Jadi kemana-mana ya pembahasannya. Jadi balik lagi ke videonya. Ini tuh alhamdulillah udah beres masang karpetnya. Terus aku mau rapihin lagi barang-barang yang tadi aku simpen ke ruang tengah. Jadi ini tuh pertoplesan. Terus nanti aku bakalan nyimpen tudung saji di sebelahnya. Meja yang tadi yang di stikerin tuh alhamdulillah ya, jadi nggak kelihatan kasar, permukaannya jadi halus. Alhamdulillah, mudah-mudahan awet ya. Dan ini tuh kelihatannya tuh agak miring ya teman-teman. Mungkin penempatan kameranya yang miring, jadi kelihatannya miring. Nah, alhamdulillah udah mulai beres, mulai rapi, mulai nyaman, ada suasana baru juga. Jadi aku makin semangat buat nyiapin bekal, buat masak, buat food prep dan lain-lain. Alhamdulillah ya, udah hampir selesai. Di sini aku tinggal tambahin pemanis aja biar kelihatannya seger, dan ini hasilnya. Masya Allah, tabarakallah ya. Alhamdulillah akhirnya selesai juga. Ini 1:30 malam dan saatnya tidur. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Wassalamualaikum.